Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda gedor. Astagfirullahaladzim. Wait a minute. Who are you? Macam mana kau nak selesaikan? Macam ni caranya. Sek, jeda jeduk dulu ya guys ya. Kamu caranya kuliah dan bekerja, aku mundur. Tapi kalau kamu caranya rebahan, aku maju paling depan. Kasurku siap wujudkan mimpimu. Asik. Tak kenal maka tak sayang. Gimana kalau kita kenalan? Soal sayang mah, yang penting nyaman dulu aja. Remixer No Punter. Walaupun aku nggak good looking, tapi cintaku padamu no acting. Sekian terima gaji. Mari lanjut ke materi. Halo guys, assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensiometri. Pengertian potensiometri. Potensiometri adalah suatu cabang ilmu kimia yang mempelajari pengukuran perubahan potensial dari elektroda untuk mengetahui konsentrasi dari suatu larutan atau aktivitas elektromotif-pore yang terukur. Saya juga akan menjelaskan tentang prinsip kerja potensiometri. Larutan sampel dengan volume tertentu ditempatkan di dalam gelas beker atau Erlenmeyer dan larutan penitar. Larutan asam oksalat ditempatkan di dalam buret. Larutan baku di dalam buret dilepaskan dan diukur potensial larutannya. Gak cukup, lanjut part 2. Wait a minute. Ini adalah gambar rangkaian alat potensiometri. Pengertian setiap rangkaian alat potensiometri: yang pertama, voltmeter untuk menentukan besarnya potensial sel. Yang kedua, jembatan garam untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Yang ketiga, anode, elektrode, dan negatif tempat terjadinya reaksi oksidasi pada gambar. Yang bertindak sebagai anode adalah elektroda Zn atau seng. Yang keempat adalah katode atau elektropositif, tempat terjadinya reaksi reduksi pada gambar. Yang bertindak sebagai metode adalah elektrode Cu atau tembaga. Ternyata masih gak cukup guys. Ya udah, mari lanjut part 3. Supak tipak tipu ala sipak nanduk nanduk. Sipak tipak tipu ala sipak nanduk nanduk. Tupak tipak tipu ala sipak nanduk nanduk. Supak tipak tipu ala sipak nanduk nanduk. Data pengamatan saat praktikum. Yang pertama, tabel hasil pembakuan KOH menggunakan metode titrasi potensiometri. Diisi dengan volume KOH dan kalibrasi pH pada saat praktikum. Tabel turunan pertama, hasil pembakuan KOH. Volume KOH bisa diisi dengan volume hasil dari praktik, dan delta pH diisi dengan pengurangan dari pi KOH. Delta P diisi dengan hasil kalibrasi pengurangan dari pi KOH dan delta pH.
dan seterusnya. Pembahasan larutan standar sekunder KOH distandarisasi menggunakan larutan standar primer yaitu asam oksalat 0,1 normalitas. Dari grafik, pH larutan relatif stabil hingga penambahan 43 mili KOH. Kemudian terjadi lonjakan pH setelah penambahan 44 mili KOH. Karena OH- habis bereaksi dengan H+, dan terdapat kelebihan ion H+, karena reaksi yang terjadi adalah netralisasi asam basa. Adapun reaksinya adalah sebagai berikut. KOH tambah C2H2O4 sama dengan H2O tambah K2C2O4. Kesimpulan, melakukan kalibrasi pH meter yang bertujuan mengukur kadar pH pada larutan oksalat yang dititrasi dengan KOH sampai terjadi lonjakan pH dengan konsentrasi KOH 0,1 molaritas dan oksalat 0,05 molaritas karena asam oksalat memiliki 2 ekivalen. Jangan lupa like, comment, and subscribe. To the Terra Mikasi